saya muliakan, berdirinya saya di sini bukan dalam rangka mengajari, karena tentunya di hadapan saya ini, masya Allah, jauh lebih luas ilmunya daripada saya yang lemah dan berbicara di depan ini. Namun karena amanah diamanahkan kepada saya, sehingga sedikit dari yang saya ketahui akan disampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya kepada calon mempelai pria Adinda Muhammad Ihsan, segala puji bagi Allah. Saya sudah cukup lama mengenal beliau ini. Menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin di rumah tangga itu bukanlah tugas yang ringan. Memimpin rumah tangga itu bukanlah tugas yang ringan. Tidak jarang ada orang yang sanggup memimpin sebuah lembaga, sebuah institusi, sebuah korporat misalnya sampai multinasional di luar sana dengan ratusan ribu karyawan, sanggup memimpin dengan baik, bagus dan hebat. Namun tidak jarang ia gagal dalam membina mahligai rumah tangga. Karena tugas menjadi seorang imam pemimpin itu berat. Berat. Kalau pemimpin sebuah perusahaan yang diperhatikan hanya kesejahteraan saja secara lahiriah dunia, diperhatikan sandang pangan karyawannya, anak buahnya, dicukupi kesehatannya dan seterusnya. Bagi seorang pemimpin rumah tangga, yang diperhatikan bukan hanya sebatas dunia saja, sampai akhirat. Keselamatan anggota rumah tangganya yang berada di bahtera rumah tangganya itu ada di pundak suami. Tanggung jawabnya besar dan berat. Tanggung jawabnya besar dan berat. Ayat yang saya yakin Adinda sudah menghafalnya, bahkan sudah menguasai tafsirnya, surah ke-66 yang tadi dibacakan oleh penerima calon mempelai. Ayat yang ke-6 surah At-Tahrim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas utama, tupoksi utama dari seorang imam adalah jaga diri dan jaga keluarga dari sengatan api neraka. Ini tugas yang berat. Tugas yang berat. Menjaga diri dari dan juga menjaga api neraka. Tugas yang besar dan tugas yang berat. Jadi dalam mencari ma'isyah, dalam ia berusaha mencari nafkah, mencukupi nafkah keluarganya, pun harus disisipkan di dalam hatinya bagaimana upaya saya ini menyelamatkan keluarga saya. Sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah 23. Surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal solihlah. Tentu Adinda mengetahui dari dua perintah ini ada konjungsinya, ada kata sambungnya wa atau wawu, yang dalam definisi atau penjelasan ulama nahwu ay mutlaqul jam'i, wawu itu memiliki makna mutlaqul jam'i, yaitu meniscayakan keduanya ini beriringan, bersandingan, tidak bisa terpisahkan. Makan yang baik-baik dan beramal soleh, maknanya kalau kita ingin beramal soleh maka makan yang baik. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, maka makan yang baik dan beramal. Ingin menjadi orang yang baik, makan yang baik, beramal. Tidak bisa terpisahkan. Artinya, ketika kita hendak keluar dari rumah, mencari nafkah untuk keluarga kita, maka pastikan pulang ke rumah tidaklah membawa satu rupiah pun, kecuali kita bisa mempertanggungjawabkan akan kehalalan yang akan diberi kepada anak dan istri kita. Karena akan berdampak tadi, menjadi orang yang baik, korelasinya makan yang halal, yang baik, dan beramal. Karena wawu tadi mutlaqul jam'i, tidak bisa terpisahkan. Sedikit kita mengambil ibrah dan pelajaran. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari ada
Ada sebuah kisah yang menarik. Kita tahu tentunya siapa Imam Bukhari. Kaum muslimin sangat familiar lah dengan namanya Imam Bukhari. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mungkin minimal pernah mendengar lah namanya Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sosok luar biasa besar dalam sejarah Islam. Beliau tercatat sebagai cendekiawan muslim yang mungkin gak ada gantinya di akhir sampai sekarang. Bahkan kitab beliau Sahih Bukhari itu dinyatakan ijma' para ulama al-sunnah sebagai kitab tersahih setelah Al-Quran. Kitab paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Bahkan disebutkan sebagai Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, saking luasnya dan kuatnya hafalan beliau. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana sosok beliau bisa seperti itu? Apa rahasianya? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Hadis Sari, dalam kita beli Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari, beliau menyebutkan, ayahandanya bercerita, kata beliau, saya sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah setiap suapan yang saya berikan kepada anak dan istri saya. Saya sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah akan kehalalan setiap suapan yang saya berikan kepada anak dan istri saya. Allahu Akbar. Ya, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Jangan kata yang subhat, jangan kata yang haram, yang subhat, yang samar pun beliau sterilkan untuk dibawa ke rumah. Yang beliau berikan, nafkahkan ke anak dan istrinya adalah yang bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya, sehingga jadilah anaknya Imam Bukhari. Kualitas manusia hebat seperti itu. Maka perlu dicamkan dengan sesama, ini nasihat bagi saya dan bagi kita semuanya, bahwasannya tugas suami selain daripada ia mencukupi, membahagiakan nafkah, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan di akhiratnya. Dengan satu diantaranya mencukupi dengan nafkah yang halal. Mencukupi dengan nafkah yang halal. Tentu sama-sama kita menginginkan rumah tangga kita bukan hanya berada di dunia, tidak hanya tercatat di buku nikahnya KUA, tapi juga kita menginginkan kita pun, keluarga kita pun tercatat ada di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surah At-Tur ayat 21, saya yakin ayat ini familiar di hafalan dan ingatan Bapak Ibu sekalian. Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita, walladzina amanu taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keimanannya itu diikuti oleh anak keturunannya. Artinya ada estafet keimanan dari orang tua ke anaknya. Ini tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan apa? Pola pendidikan yang baik di rumah tangganya. Tugas besar seorang imam, pemimpin rumah tangga. Dan orang yang beriman kemudian diikuti jejak keimanannya oleh anak keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah, kami akan kumpulkan kembali mereka di surga. Allahu Akbar. Dikumpulkan kembali dengan keluarganya itu di surga. Kalau ditanya berapa besar kecintaan kepada anak dan istri, wah, tidak bisa kita gambarkan bagaimana besarnya kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita sampai rela ya, pulang pergi pagi, pulang malam, banting tulang. Untuk apa? Untuk hanya melihat, sebatas melihat senyuman dari bibir anak-anak kita. Kita pulang disambut dengan teriakan ayah, anak-anak di depan pintu, ayah, abi. Waduh. Lelah dan capeknya kita tuh terbayar melihat kesenangan dan kebahagiaan anak-anak kita. Bayangkan Pak, keluarga yang kita sayangi itu kumpul kembali dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sekali lagi, ini tugas seorang imam, seorang pemimpin rumah tangga. Dan Adinda Muhammad Ihsan memiliki peran yang sangat vital dalam rumah tangga Adinda nanti. Maka tugas pertama, setelah kita mengetahui dan Adinda ketahui betapa besar tupoksi seorang pemimpin rumah tangga, maka tidak ada alasan untuk tidak belajar dan menuntut ilmu.
belajar dan terus belajar dan terus belajar. Jangan sampai kemudian pemimpin rumah tangga enggan untuk belajar dan menuntut ilmu, enggan hadir majelis ilmu. Ilmu itu dalam Al-Quranul Karim beberapa redaksinya disebutkan dalam surah Al-Hadid disebut sebagai nur, cahaya. Ya, karena dengan ilmu seseorang bisa mudah membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Dengan cahaya seseorang, ya, bisa mudah membedakan mana jalan yang baik, mana yang buruk dengan tersinari, dengan tercahayai itu. Maka seorang imam ketika rumah tangganya tercahaya dan tersinari, ia akan mudah mengarahkan kemana biduk rumah tangga itu akan diarahkan. Belajar menuntut ilmu terus. Belajar. Baik itu diniyahnya maupun cara manajemen rumah tangganya, belajar. Jangan segan bertanya dan berdiskusi kepada para senior-senior, ke orang tua yang sudah rumah tangganya belasan tahun, puluhan tahun, bertanya, diskusi. Karena dari pengalaman mereka kita mendapatkan ibrah dan pelajaran. Datangi orang-orang yang sudah jauh lebih sepuh usianya, yang pengalaman rumah tangganya istilahnya sudah makan asam garam dalam rumah tangga. Bertanya, diskusi bagaimana cara manajemen rumah tangga yang baik itu seperti apa. Ya. Supaya kita walaupun baru rumah tangganya baru sehari dua hari, namun sudah punya pengalaman, berasal dari pengalaman orang tua kita sampai punya pengalaman istilahnya menikah 20 tahun 30 tahun gitu ya, karena kita telah berdiskusi dan kita telah mengambil ilmu dari orang tua kita. Itu pesan kepada Adinda untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, agar rumah tangga kita semuanya, tentu kita menginginkan agar kita semuanya berkumpul kembali di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pesan berikutnya untuk Adinda Nisa ya, dan kepada ibu-ibu sekalian, bahwa Adinda mesti memperhatikan dengan sesama. Surga Adinda, demikian pula neraka Adinda ada di rumah Adinda sendiri, yaitu suami Adinda. Fa innahu jannatuki aw naruki. Suami itu adalah surga atau nerakamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami itu adalah surgamu atau nerakamu, tinggal pilih. Opsinya mau milih yang mana? Mau dijadikan ia sebagai pintu surga terbesar bagi kita, atau sebagai pintu neraka waliyudzubillah terbesar bagi kita. Maka pandai-pandailah dalam bermuamalah dengan suami anti. Pandai-pandailah dalam bermuamalah dengan suami anti. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhahu, beliau pernah meriwayatkan ada seorang sahabat atau Nabi SAW pernah ditanya, ayu nisa'i khair, terkait dengan perempuan seperti apa sih yang paling baik itu. Perempuan seperti apa yang paling baik? Ay afdaluhunna, seabdul-abdulnya perempuan itu siapa sih? Seperti apa sih? Baginda Nabi alaihi salatu wasallam menuturkan, beliau bersabda dengan lisannya yang mulia, perempuan yang terbaik itu adalah man tasurruka idza absarta, yang kalau dilihat olehmu wahai suami, si perempuan itu menyenangkan dan membahagiakan. Kalau dilihat dan dipandang oleh suami misalnya sudah pulang kerja tadi capek letih di sana, ketika masuk ke rumah disambut dengan senyuman manis istri, dengan lembutnya lantunan suaranya, ya. Jadi kata Nabi SAW, istri atau perempuan yang terbaik itu apa? Man tasurruka idza absarta, yang menyenangkan dan membahagiakanmu, yang melapangkan dadamu ketika engkau lihat. Jadi sekali lagi, pandai-pandailah bermuamalah dengan suami anti, wahai Adinda. Kemudian yang selanjutnya, kriteria berikutnya kata Nabi SAW, selain enak dipandang, nyaman dipandang, membahagiakan dan menenangkan ketika dilihat,
Kata Nabi SAW, selanjutnya adalah, yaitu perempuan, indikator yang kedua adalah taat ketika diperintah. Taat ketika diperintah, tidak membangkang, tidak mudah menolak, ya, ketika diperintah oleh suami. Ini indikator yang kedua, yaitu adalah suami yang patuh dan taat kepada istri yang patuh dan taat kepada suaminya. Istri yang patuh dan taat kepada suaminya. Jangan sampai sekali lagi adinda kemudian menjadi istri waliyadzubillah. Tentunya kita berlindung kepada Allah, dan saya percaya adinda tidak termasuk seperti perempuan itu yang mudah membangkang kepada suami. Taat dan patuh kepada suami selama suami tentunya memerintahkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kemudian indikator yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alla tukhalifa fi nafsiha wa maliha. Yaitu perempuan yang indikator yang ketiga yang disebutkan sebagai perempuan adalah yang tidak mengkhianati suaminya, baik dari dalam dirinya maupun hartanya. Tidak khianat kepada suami. Apalagi sang suami misalnya tidak ada di rumah, ia pandai menjaga dirinya, pandai menjaga kehormatannya, pandai menjaga kesuciannya, pandai menjaga diri dan hartanya. Ya, itu adalah 3 indikator yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai indikator ia adalah perempuan terbaik. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya pesan saya berikutnya buat adinda Kak Nisa, tidak diragukan lagi seorang perempuan atau dikatakanlah seorang ibu, dia adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak. Bayangkan kalau ibu itu disebutkan sebagai sekolah pertama bagi anak, ya, yang artinya ia punya peranan besar terhadap bagaimana anak-anak itu ke depannya seperti apa. Maka sudah harus dipastikan yang namanya sekolah harus memiliki kualitas yang baik. Kalau di pemerintahan kita kan ada istilah, ya, ada BAN SP gitu ya, akreditasi, Badan Akreditasi Nasional, yang dia mengakreditasi sekolah-sekolah sehingga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kalaulah sekolah umum saja seperti itu, apalagi sekolah yang menjamin anaknya menjadi orang soleh di dunia dan sampai masuk surga nanti. Pasti harus lebih berkualitas lagi, karena madrasahnya 24 jam sehari semalam. Makanya pesan saya selanjutnya buat adinda adalah, sekali lagi pesannya sama buat Kak Nisa dan juga Kak Isan, yaitu senantiasa menuntut ilmu. Kuncinya di situ. Senantiasa belajar dan belajar menuntut ilmu. Jadikan diri kita sebagai orang yang senantiasa berada di majelis ilmu. Ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan diri kita, keluarga kita sebagai keluarga-keluarga yang mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya sebagai keluarga yang tercatat di kantor catatan sipil di dunia ini, namun juga kita berharap agar rumah tangga kita, keluarga kita pun dicatat dan tercatat sebagai penduduk surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon maaf kalau terlalu berkepanjangan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, karena pesan dan wasiat ini juga dialamatkan untuk saya pribadi, dan juga bermanfaat dan bisa diamalkan khususnya buat adinda yang sebentar lagi akan masuk ke gerbang, ya, mahligai rumah tangga, yang akan menjadi imam dan pemimpin di rumah tangga. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, mohon maaf dari apa yang saya sampaikan yang kurang berkenan, yang salah dan kelirunya itu dari kelemahan saya pribadi. Yang benar semua berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.